Mahalnya harga makanan terutama 9 bahan pokok saat ini menjadikan banyak oknum yang tidak bertanggung jawab memproduksi dan atau menjual makanan-makanan yang justru berbahaya bagi kesehatan. Selain karena biaya produksi yang lebih murah, harga jualnya pun lebih terjangkau konsumen. Padahal kesehatan konsumen jadi terancam. Berikut On The Spot merangkum 7 kasus makanan yang pernah terjadi di Indonesia dari sekian banyak kasus yang ada. Kasus makanan yang pertama adalah kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu telur palsu yang berasal dari Cina. Telur impor ini ternyata bukan dihasilkan oleh ayam, tetapi dibuat dengan menggunakan bahan-bahan kimia seperti tawas, asam benzoat, bahkan melamin atau bahan yang dapat menyebabkan penyakit kanker. Sedangkan kulit telur palsu tersebut terbuat dari parafin. Cara pembuatannya dengan dicetak sehingga bentuk telur ini sama semuanya dan tidak ada yang bulat. Jika dibandingkan dengan telur asli, sekilas memang tidak ada bedanya. Dengan adanya komposisi bahan kimia yang terkandung dalam telur palsu ini, maka jika dikonsumsi dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan penyakit dementia, yaitu penyakit mental yang mempengaruhi kemampuan berpikir, mengingat dan bertingkah laku normal. Kasus makanan berikutnya sehubungan dengan meledaknya beberapa reaktor nuklir Fukushima, Jepang. Peristiwa tsunami Jepang yang mengakibatkan meledaknya reaktor nuklir Fukushima Maret silam telah mempengaruhi produksi makanan asal Jepang. Banyak negara yang akhirnya menghentikan impor makanan dari Jepang karena takut makanan dari Jepang telah terkontaminasi radiasi nuklir. Di Indonesia sendiri, tindakan yang frontal memang tidak diberlakukan. Indonesia hanya memperketat pengawasan impor makanan dari Jepang untuk memastikan keamanan produk-produk tersebut. Namun ternyata sering berkembangnya berita tentang produk makanan dari Jepang seperti buah, ikan, dan sayur yang telah terkontaminasi radiasi nuklir. Masyarakat Indonesia pun menjadi enggan membeli atau mengkonsumsi makanan impor dari Jepang, termasuk makan di rumah makan khas Jepang. Kasus makanan selanjutnya adalah soal susu berbakteri. Awal tahun 2011, Indonesia digemparkan oleh kasus susu formula bayi yang beredar bebas di pasaran yang ternyata banyak mengandung Enterobacterius sakazaki. Bakteri tersebut dapat mengakibatkan radang usus, peradangan selaput otak, dan sumsum tulang belakang. Penemuan yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor atau IPB ini sontak membuat para ibu yang bayinya mengkonsumsi susu formula menjadi khawatir. Namun akhirnya setelah memakan waktu cukup lama, pemerintah mengumumkan merek susu formula apa saja yang mengandung bakteri sakazaki dan merek apa saja yang tergolong aman dikonsumsi. Selanjutnya adalah kasus saus yang terbuat dari cabai dan tomat yang sudah busuk. Menurut pengakuan sejumlah pedagang bumbu dapur, cabai dan tomat yang sudah busuk ternyata masih laku dijual. Kondisi harga cabai dan tomat busuk yang jauh lebih murah dibanding yang masih segar dibeli pembuat saus botolan yang tidak bertanggung jawab untuk dijual di pasar tradisional. Kebanyakan cabai dan tomat busuk tersebut kemudian ditambahkan pepaya, kesemek atau buah lainnya yang juga hampir busuk untuk mengentalkan saus yang dibuat secara manual. Saus dari bahan busuk ini memang kemudian juga dijual dengan harga murah dan ternyata banyak dikonsumsi penikmat sambal di luar pengetahuan konsumen. Selanjutnya adalah kasus jajanan anak yang biasa kita jumpai sehari-hari. Sungguh ironis, karena Badan Pengawasan Obat dan Makanan pernah menemukan hampir separuh makanan atau jajanan anak yang beredar ternyata berbahaya. Kebanyakan jajanan anak tersebut mengandung bahan terlarang untuk makanan seperti formalin, boraks, atau pewarna tekstil. Beberapa contoh jenis jajanan anak tersebut adalah permen, jelly, bakso tusuk, mie, jajanan es, dan lain-lain. Berdasarkan data kejadian luar biasa atau KLB Keracunan Pangan BPOM menunjukkan setiap tahun selalu terjadi keracunan di sekolah dan anak SD yang paling sering mengalami keracunan. Kasus makanan berikutnya yang sering terjadi adalah beredarnya makanan kemasan yang sudah kadaluarsa alias sudah lewat masa pemakaiannya. Selain itu, makanan yang sudah tidak layak jual karena kemasan yang rusak juga banyak beredar. Biasanya, para penjual nakal melakukan hal itu karena peningkatan permintaan konsumen, lebih murahnya harga jual makanan kadaluarsa atau untuk menghabiskan stok yang ada. Itulah sebabnya pemerintah daerah banyak melakukan razia terutama menjelang hari raya, khususnya ke para penjual parsel. Karena biasanya makanan yang sudah dikemas cantik dalam parsel tidak lagi diperhatikan masa kadaluarsanya oleh konsumen. Padahal mereka telah membeli dan mengirim makanan yang dapat membahayakan kesehatannya.
Kasus makanan terakhir adalah beredarnya biskuit Cina ilegal di Indonesia. Memang, kebanyakan dari biskuit impor ilegal asal Cina tersebut lebih banyak beredar di luar Pulau Jawa. Biasanya, biskuit ilegal itu umumnya memiliki kode ML, yang artinya makanan luar yang tertera hanya melalui stiker. Dan ternyata, kebanyakan dari biskuit tersebut tidak terdaftar di Badan Pengolahan Obat dan Makanan atau BPOM. Dengan tidak terdaftarnya produk tersebut di BPOM, membuat biskuit-biskuit asal Cina tersebut tidak terjamin kualitas dan kandungan makanannya. Dan otomatis juga tidak terjamin keamanannya bagi kesehatan orang-orang yang mengkonsumsinya. Itulah 7 kasus makanan yang pernah terjadi di Indonesia versi on the spot. Demi kesehatan, tentu tak ada salahnya kita lebih ekstra teliti dan hati-hati dalam memilih makanan yang akan kita konsumsi. Membersihkan gigi ternyata tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi juga pada hewan. Salah satunya adalah seekor monyet yang membersihkan gigi dengan cara menggunakan rambut manusia. Seperti apa caranya? Jawabannya setelah yang satu ini.